Bersama saya Komisaris Besar Didi Supranoto, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah dan juga pengamat militer dan juga intelijen Bung Ridwan Habib. Saya ingin tanya bahwa pernyataan dari Mabes Polri disampaikan oleh Inspektur Brigadir Jenderal Polisi Awistiono yang menyatakan bahwa ada pendanaan teroris melalui kotak amal minimarket. Ini untuk jaringan Jamaah Islamiyah, tapi tidak menutup kemungkinan juga ini kemudian menetes ke MIT, Mujahidin Indonesia Timur. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Ridwan? Beda, Mas Aiman. Ini jaringan lain ya. Jaringan yang Neo JI, yang diungkap oleh Densus 88 itu memang fokusnya mereka memang sedang menyiapkan logistik salah satunya. Oh, mereka nggak berhubungan sama sekali nih? Sama sekali, karena ini dua jamaah yang berlawanan. Mereka malah saling mengkafirkan. Oke, Anda bisa mungkin bisa menjelaskan bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa Jamaah Islamiyah dengan MIT ini berlawanan? Ya, Jamaah Islamiyah atau Neo JI itu berbaiat kepada Tanzim Al-Qaeda Pusat yang sekarang dipimpin oleh Syekh Aiman Az-Zawahiri. Sementara Ali Kalora dan MIT itu berbaiat ke ISIS yang dipimpin oleh Abu Ibrahim Al-Hashimi. Dua jamaah ini saling serang. Di dalam penjara, dua napi yang sama-sama divonis dengan kasus terorisme, tapi kalau satunya itu pro Al-Qaeda, satunya itu pro ISIS, mereka saling berkelahi dalam tanda petik ya, tidak saling tegur, tidak mau sholat berjamaah. Jadi memang ini dua jamaah yang berbeda, dua kelompok yang berbeda. Nah, kalau MIT sendiri yang sampai saat ini masih bercokol di Indonesia, itu dari mana kemudian induknya? Dari mana kemudian suplai logistik mereka? Dari mana kemudian suplai persenjataan mereka? Ya, sebelum Santoso tewas, mereka disuplai oleh JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Tetapi setelah Santoso tewas, tampaknya jaringan Ansarud Daulah dan kelompok pro-ISIS di Indonesia tidak lagi memberikan reinforcement logistik, personil maupun bantuan ke dalam hutan di Taman JK itu. Inilah yang kemudian menurut kami, analisa kami, Ali Kalora menjadi sangat desperate dan melakukan serangan secara sangat brutal. Salah satunya dengan pemenggalan, itu untuk memberi kode kepada jaringan mereka, terutama ISIS internasional, bahwa mereka masih eksis. Tetapi ditinggalkan ya, dalam tanda petik ditinggalkan di dalam hutan Taman JK itu. Lalu kalau seandainya mereka menunjukkan sinyal bahwa mereka masih eksis, apa yang diharapkan oleh Ali Kalora dan kawan-kawan ini? Secara psikologis tentu mereka membutuhkan dukungan ya, baik itu personel, pendanaan, atau setidaknya opini. Dan selama ini kita melihat hampir 3 tahun setelah tewas Santoso, itu sangat minim sekali. Pernah ada kurir masuk, tetapi tertangkap pada bulan Juli 2020. Dia membawa uang 1.500.000 dan kue-kue, tapi begitu lewat jalan Transposo, ditangkap oleh Satgas Tinombala. Dan itu warga Sulawesi Tengah. Jadi bukan warga luar pulau. Nah, ini memang membuktikan bahwa JAD seolah-olah meninggalkan MIT. Walaupun mereka ini satu ideologi. Jadi Anda mau menyimpulkan bahwa dengan apa yang dia lakukan ini secara sadis sehingga kemudian ini memunculkan sebuah perhatian baru di luar sana dan mereka kemudian berbondong-bondong akan dibantu oleh kelompok mereka yang berada di luar yang sementara ini sebelumnya melupakan mereka. Yang juga kita harus waspadai, Mas Aiman, jangan sampai kemudian ini menjadi sebuah taktik dari JAD atau ISIS Indonesia. Sehingga konsentrasi aparat keamanan seolah-olah teralih semua ke Taman JK, ke Sulteng, padahal JAD itu ada di seluruh Indonesia. Dan bisa saja pada momentum Desember, ada Natal, ada menjelang tahun baru, mereka bisa melakukan serangan. Nah, ini jangan sampai kemudian membuat kita lengah, ya memburu tetap, tetapi kewaspadaan di kota-kota lain di luar Sulawesi Tengah juga saya kira harus tetap. Saya ke Pak Kombes Didi, Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah. Pak, jumlah mereka kan semakin berkurang sejak operasi Tinombala. Tapi kok sulit sekali kemudian untuk dibantah secara total, diatasi, ditangkap, bahkan mungkin kalau memang terpaksa harus ditembak.
Iya. Jadi gini Mas, itu jumlahnya sekarang masih 11. Nah, mereka menggunakan taktik gerilya. Tentu mereka juga akan menjauhi aparat keamanan, baik TNI maupun Polri. Tetapi mereka akan menyerang pada saat kita lengah. Oke. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Jumlah masih berapa sekarang Pak yang ada di hutan sana? Kelompok Ali Kalora? Ini ada 11. Hanya 11 Pak? Luar Iya, biasa. sekarang sisa 11. Ini sudah bisa dipastikan ya, ada tapi 11 ini mereka punya skill, punya keahlian yang saya mendengar bahwa tidak sembarangan juga. Ada yang disebut dengan profesor kalau tidak salah, ia adalah ahli pembuat bom dengan daya eksplosif yang tinggi. Iya, jadi kemarin pada saat kita tangkap tanggal 17, memang kita menemukan ada senjata pendek. Oke. Kemudian ada 2 bom rakitan atau disebut dengan bom lontong itu. Oke. Nah, berarti kan di situ ada yang merakit. Oke. Nah, Itu senjata dari mana Pak? Senjata yang laras pendek tadi ya? Ya, jadi kemarin waktu melakukan aksinya di wilayah Sigi, berdasarkan keterangan dari saksi, itu kan ada yang membawa senjata panjang 1. Kemudian ada senjata pendek 2. Nah, ini sekarang yang dimiliki mereka di sana. Oke. Ini untuk ke depan tidak mungkin ada perekrutan baru Pak? Hanya 11? Atau mungkin bisa bertambah? Ya. Karena dengan ada aksi mereka yang kemarin mencuri perhatian kelompok mereka? Kalau kemungkinan pasti bisa aja, karena mereka selalu berusaha untuk merekrut. Tapi semua sudah kita antisipasi di wilayah sekitar mereka melakukan kegiatan di atas. Baik, terakhir Jadi kepada Bung Ridwan, apa yang harus dilakukan? Karena ini kalau bicara soal jumlah nggak terlalu banyak, tapi memang faktanya tidak mudah untuk kemudian memberantasnya. Ya Mas Aiman, secara taktikal tidak ada kata lain kecuali jungle warfare. Jadi siapkan 7 atau 8 orang pasukan khusus dari TNI yang memang ditugaskan masuk ke dalam pegunungan itu dan tidak boleh keluar gunung sebelum MIT habis. Oke. Dan ini membutuhkan legal dasar hukum. Salah satunya adalah membutuhkan Perpres TNI untuk mengatasi terorisme yang sekarang ada di meja Bapak Presiden Jokowi. Selama ini belum dilakukan, Bung Ridwan ini? Tidak bisa, karena TNI statusnya adalah perbantuan. Oke. Operasi Tinombala adalah operasi kepolisian, bukan operasi militer. Jadi harus ada perpres di mana kemudian pasukan khusus dari TNI, entah apakah itu dari Angkatan Darat Kopassus, ataukah Denjaka dari Angkatan Laut, ataukah Pashas dan Bravo dari Angkatan Udara misalnya, yang kemudian turun dan tidak kembali sebelum misinya selesai. Betul. Dan itu kita punya lebih dari 2 kompi prajurit-prajurit terbaik yang sekarang idle nunggu komando. 2 kompi di tiap matra atau 2 kompi dari seluruhnya? Saya tidak bisa jelaskan. Oke, nanti Mabes TNI aja. Baik, artinya cukup banyak ya, 2 kompi itu sekitar 200 orang lebih begitu ya. 200 pasukan khusus yang super luar biasa. Baik, terima kasih Bung Ridwan Habib, pengamat terorisme, juga pengamat intelijen, juga ada Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Didi Suprananto. Terima kasih Pak Didi, terima kasih Mas Ridwan. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam.